Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bicara tentang sesuatu yang menjadi harapan semua manusia. Rezeki yang lancar, yang datang tanpa putus, bahkan bertubi-tubi. Namun, sebelum kita bicara tentang amalan-amalan lahir, sebelum kita sibuk mencari jalan keluar duniawi, maka langkah pertama yang paling penting adalah membuka hati dengan keyakinan, yakni keyakinan penuh kepada Allah sebagai satu-satunya sumber rezeki. Ketahuilah, rezeki bukan hanya soal kerja keras. Betapa banyak orang yang bekerja siang malam, namun tetap merasa kurang. Ada pula yang terlihat tenang, sederhana, namun hidupnya berkecukupan dan penuh berkah. Maka disinilah letaknya rahasia besar dalam hidup. Ketika kita meletakkan keyakinan, bukan pada usaha semata, tapi pada Zat yang Maha mengatur usaha itu sendiri, yakni Allah Azza wa Jalla. Saudaraku yang beriman, keyakinan ini bukan sekadar kata di bibir. Ia harus tumbuh dalam hati, mekar dalam pikiran, dan terwujud dalam tindakan. Maka ketika seseorang membaca surah Al-Ikhlas, lalu meniupkannya ke dalam air dan meminumnya, itu bukanlah sekadar ritual. Ia adalah simbol dari penyerahan diri secara total kepada Allah, bahwa hanya kepadanya ia bergantung, dan darinya lah datang segala kebaikan, termasuk rezeki yang ia harapkan. Coba bayangkan, saat Anda meminum air yang telah Anda bacakan surah Al-Ikhlas, Anda sedang memasukkan getaran tauhid ke dalam tubuh Anda. Anda sedang menyiram hati dan ruh Anda dengan kesadaran bahwa Allah itu Esa, tidak bergantung kepada siapapun, dan semua makhluk bergantung kepadanya. Ini adalah fondasi yang paling kokoh dalam meraih kelapangan hidup. Banyak dari kita yang hanya mencari solusi di luar, tapi lupa menguatkan bagian dalam, hati yang yakin, jiwa yang mantap, dan pikiran yang tenang. Padahal, ketika hati kita percaya sepenuhnya bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang berserah diri, maka rezeki itu akan datang dengan sendirinya melalui jalan yang kadang tidak terduga. Saudarku, ketika Allah mencintai seorang hamba, maka Dia akan cukupkan rezekinya. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan kebutuhannya. Jadi, membuka hati dengan keyakinan adalah awal dari terbukanya pintu rezeki yang tak terhingga. Yakinlah, tidak ada yang bisa menutup apa yang Allah bukakan, dan tidak ada yang bisa memberi jika Allah menahan. Mari kita luruskan niat, kuatkan keyakinan, dan tanamkan dalam hati bahwa dengan surah Al-Ikhlas sebagai lambang tauhid dan kekuatan ruhani, kita bisa memohon kepada Allah agar rezeki kita dimudahkan, diluaskan, dan diberikan dengan cara yang penuh kejutan serta keberkahan. Saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita menundukkan hati sejenak dan merenungkan sebuah surah agung yang sering kita baca, namun barangkali jarang kita hayati secara mendalam. Surah Al-Ikhlas itu surah ini pendek, hanya terdiri dari 4 ayat, tapi di balik singkatnya tersimpan kedalaman makna yang luar biasa, karena ia memuat pokok-pokok keimanan yang menjadi inti dari seluruh ajaran Islam, yaitu tauhid, pengesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa." Allah adalah tempat bergantung segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada satu pun yang setara dengannya. Saudaraku, ayat pertama mengajarkan kita untuk menyampaikan kepada dunia bahwa Allah itu Esa, tidak ada sekutu baginya, tidak ada duanya. Inilah pilar tauhid yang sejati. Barang siapa mengenal keesaan Allah dengan sebenar-benarnya, maka hatinya tidak akan pernah bergantung kepada makhluk, hartanya tidak akan membuatnya sombong, dan kemiskinan tidak akan membuatnya hina, karena ia tahu segala sesuatu berasal dari Allah, dan hanya kepadanya ia berharap. Ayat kedua mengatakan bahwa Allah adalah tempat bergantung segala sesuatu. Artinya setiap makhluk di langit dan di bumi bergantung kepadanya dalam setiap urusannya. Dalam makan, minum, hidup, mati, jodoh, bahkan hembusan napas yang kita hirup pun adalah darinya. Maka, mengapa kita masih merasa cemas akan rezeki bila kita telah memahami bahwa Allah adalah satu-satunya tempat bersandar? Ayat ketiga menegaskan bahwa Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ini bukan hanya menyangkal keyakinan yang keliru, tetapi juga mengajarkan bahwa Allah itu sempurna,
tidak memiliki kebutuhan terhadap keturunan atau asal-usul. Ia tidak mewarisi dan tidak diwarisi. Maka, tidak ada perubahan atau kelemahan dalam dirinya. Dia maha suci, maha berdiri sendiri, dan ayat terakhir adalah puncaknya, dan tidak ada satupun yang setara dengannya. Ini menghapus semua perbandingan. Tidak ada raja, tidak ada miliarder, tidak ada kekuatan apapun di dunia ini yang sebanding dengan Allah. Maka jika kita memohon kepadanya, mengapa harus ragu? Bila Allah telah menjanjikan pertolongan, siapa yang bisa menghalangi, saudaraku? Inilah sebab mengapa surah Al-Ikhlas begitu dahsyat. Ia bukan sekadar bacaan untuk melengkapi rakaat salat, tapi ia adalah inti keyakinan kita, fondasi yang menghidupkan ruh dan menumbuhkan keberanian dalam menghadapi hidup. Bila kita membaca surah ini, lalu meniupkannya ke dalam air dengan niat menguatkan tauhid, membersihkan hati dari ketergantungan pada selain Allah, maka insya Allah air itu akan menjadi perantara keberkahan yang mengalir ke seluruh hidup kita, termasuk dalam urusan rezeki. Rezeki akan datang ketika hati kita jernih, yakin, dan hanya bergantung kepada Allah. Surah Al-Ikhlas adalah kunci spiritual yang membuka gerbang itu. Saudaraku yang dimuliakan Allah, air, sungguh betapa luar biasa ciptaan Allah yang satu ini. Ia terlihat sederhana, bening, dan mengalir tanpa suara, namun menyimpan kekuatan yang dahsyat. Allah menjadikan air sebagai asal mula kehidupan, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Dan kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Surah Al-Anbiya ayat 30. Air bukan hanya pelepas dahaga, ia adalah rahmat, ia adalah pembawa kehidupan, dan ia bisa menjadi media spiritual, sarana yang digunakan oleh para nabi, orang-orang saleh, dan hamba-hamba yang ingin mendekat kepada Allah. Saudaraku, ketika seseorang membaca surah Al-Ikhlas, lalu meniupkannya ke dalam air, ia sedang mengisi air itu dengan frekuensi doa dan keimanan. Ini bukan sekadar simbolik. Bahkan sains modern pun telah membuktikan bahwa air dapat menyimpan getaran. Kata-kata yang penuh energi positif dapat memengaruhi struktur molekul air. Maka bayangkan, ketika kita membaca kalam Allah, wahyu yang suci, kemudian meniupkannya ke air, sungguh air itu bukan lagi air biasa. Ia telah menjadi media yang syarat makna dan spiritualitas. Banyak orang mengira bahwa keberkahan datang hanya dari usaha fisik, padahal usaha rohani jauh lebih penting. Ketika air yang sudah ditiupkan surah Al-Ikhlas itu kita minum dengan niat memohon kelapangan rezeki, sejatinya kita sedang memasukkan nilai-nilai tauhid ke dalam tubuh, menjadikan jasad dan ruh selaras dalam kebergantungan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, perlu kita fahami, air bukanlah penyebab rezeki. Bukan air yang memberi, bukan pula surah Al-Ikhlas itu yang menciptakan keajaiban. Tapi Allah lah yang maha memberi, maha mengabulkan, dan maha berkuasa atas segala sesuatu. Air dan bacaan itu hanyalah sarana, wasilah, yang kita gunakan dalam rangka menunjukkan kesungguhan doa dan keyakinan. Dan inilah yang sering dilupakan, bahwa doa yang dilakukan dengan kesungguhan, lalu diiringi dengan perbuatan yang menyimbolkan harap dan iman, lebih cepat dikabulkan oleh Allah. Maka ketika seseorang membaca surah Al-Ikhlas dengan penuh penghayatan, meniupkannya ke dalam air yang suci, lalu meminumnya dengan rasa harap dan yakin, ia telah menggabungkan zikir, doa, dan tawakal dalam satu tindakan yang sederhana namun dalam. Saudaraku, lakukan amalan ini dengan penuh ketulusan. Setiap pagi, sebelum memulai aktivitas, bacalah surah Al-Ikhlas dengan penuh kekhusyukan. Tiupkan ke dalam air, lalu minumlah sambil berdoa. Ya Allah, bukakan pintu rezekimu seluas-luasnya untukku, dan jadikan hidupku penuh keberkahan. Jangan sekali-kali merasa kecil hati. Tidak ada doa yang sia-sia di sisi Allah. Bila kita menanam dengan iman, kita akan memetik hasilnya dengan izinnya. Banyak kisah dari para ulama terdahulu yang menunjukkan bahwa mereka menjadikan surah Al-Ikhlas sebagai bagian dari amalan harian. Bahkan ada di antara mereka yang mengatakan bahwa membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali sama dengan menghatamkan sepertiga Al-Quran. Tidak sedikit pula dari kalangan orang syalih yang ketika menghadapi kesulitan ekonomi,
mereka memperbanyak membaca surah Al-Ikhlas, lalu meniupkannya ke air dan meminumnya setiap pagi. Dengan izin Allah, rezeki mereka menjadi lapang, usaha menjadi mudah, dan kehidupan penuh dengan keberkahan. Sahabat yang dirahmati Allah, rezeki tidak hanya berupa uang atau harta. Rezeki bisa berupa kesehatan, keluarga yang harmonis, peluang, usaha, kemudahan dalam urusan, dan hati yang tenang. Ketika seseorang menjadikan surah Al-Ikhlas sebagai bagian dari amalan spiritualnya, Allah akan membukakan pintu-pintu rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bahkan, bisa jadi rezeki itu datang bertubi-tubi, seolah-olah tidak ada henti-hentinya, karena hati dan pikirannya telah terhubung langsung kepada Sang Maha Pemberi rezeki. Saudaraku yang dirahmati Allah, setiap ibadah, setiap amalan, dan setiap ikhtiar yang kita lakukan akan menjadi lebih bermakna dan lebih mudah diterima di sisi Allah jika dilakukan dengan adab yang benar dan tata cara yang sesuai dengan tuntunan. Begitu pula ketika kita mengamalkan surah Al-Ikhlas sebagai wasilah untuk memohon kelapangan rezeki, khususnya saat dibacakan dan ditiupkan ke dalam air untuk kemudian diminum. Jangan kita anggap amalan ini sebagai sekadar bacaan atau bahkan sekadar kebiasaan. Ia adalah bentuk penghormatan kepada firman Allah dan bentuk ikhtiar ruhani yang sangat halus, menggabungkan antara lisan, hati, niat, dan adab. Saudaraku, berikut ini adalah adab dan tata cara yang dapat kita ikuti. Pertama, mulailah dengan membersihkan diri. Ambillah air wudu, karena dengan berwudu, jasad dan ruh kita menjadi lebih bersih, lebih tenang, dan lebih siap dalam bermunajat kepada Allah. Bila hati dan tubuh kita dalam keadaan suci, maka doa kita akan lebih mudah menembus langit. Kedua, siapkan segelas air putih yang bersih. Lebih baik jika air tersebut berasal dari sumber yang baik, air mineral atau air zam-zam. Jika ada, duduklah dengan tenang, hadapkan wajahmu ke arah kiblat, dan hadirkan hati sepenuhnya kepada Allah. Ketiga, bacalah surah Al-Ikhlas dengan tartil, dengan perlahan dan penuh penghayatan. Jangan terburu-buru. Rasakan makna setiap ayat. Boleh dibaca sebanyak 3 kali, 7 kali, atau 11 kali, sesuai kemampuan dan kekhusyukan kita. Jangan hanya membaca dengan lisan, tetapi biarkan setiap kalimatnya meresap ke dalam hati kita. Keempat, setelah membaca, tiupkan perlahan ke dalam air. Tiupan itu bukan sembarangan. Bukan sekadar meniup, tetapi meniup dengan niat. Ya Allah, dengan keberkahan surah Al-Ikhlas ini, limpahkan kepadaku rezeki yang halal, luas, dan penuh berkah. Tiupkan dengan lembut, penuh cinta dan keyakinan. Kelima, minumlah air itu perlahan-lahan, sambil berdoa dalam hati. Ucapkan zikir, istighfar, atau doa rezeki lainnya seperti Allahumma iftah li abwaba rizqika wa barakatika. Artinya, Ya Allah, bukakan untukku pintu-pintu rezekimu dan keberkahanmu. Keenam, setelah meminumnya jangan langsung beranjak. Duduk sejenak, renungi bahwa air yang baru saja kita minum membawa kalamullah dan insya Allah juga membawa keberkahan yang akan menyertai aktivitas kita sepanjang hari. Bangkitkan semangat, ubah sikap, dan perbaiki niat dalam bekerja. Ketujuh, dan yang paling penting, lakukan amalan ini secara istiqamah. Bukan sekali 2 kali, bukan hanya saat kita sedang kesulitan, tetapi jadikan ini sebagai bagian dari rutinitas ruhani setiap hari. Karena keberkahan rezeki bukan hanya karena doa sesaat, tetapi karena kesungguhan dan konsistensi dalam menghadap Allah. Saudaraku, jangan pula kita bergantung kepada airnya atau kepada jumlah bacaannya. Jangan sampai kita menganggapnya jimat. Semua ini hanyalah sarana. Hakikatnya adalah tawakal dan berserah diri kepada Allah, serta menyadari bahwa yang membuka pintu rezeki adalah Dia, bukan kita. Lakukanlah amalan ini dengan hati yang ikhlas, adab yang penuh hormat, dan niat yang lurus. Insya Allah, dengan izinnya, rezeki akan datang bertubi-tubi, menyentuh sisi lahir dan batin kita, dan memenuhi hidup dengan cahaya keberkahan. Saudaraku yang dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Setelah semua ikhtiar telah kita lakukan, baik usaha lahiriah maupun batiniah, maka kini saatnya kita menguatkan satu perkara yang menjadi kunci segalanya, harapan dan doa. Di ujung setiap usaha, di ujung setiap bacaan surah Al-Ikhlas yang kita tiupkan ke dalam air dan minum dengan keyakinan, hendaknya kita menutupnya dengan doa yang sungguh-sungguh, karena disitulah letak penyerahan total seorang hamba kepada Tuhannya. Saudaraku, doa bukan hanya pelengkap, ia adalah senjata orang beriman. Doa adalah ungkapan cinta, pengakuan akan kelemahan diri, dan ketundukan yang dalam kepada Yang Maha Kuasa. Maka jangan pernah sepelekan kekuatan doa. Jangan pernah malu untuk menangis di hadapan Allah. Karena Allah tidak pernah jenuh mendengar. Justru Allah mencintai hamba-hambanya yang mengadu kepadanya dalam kelemahan. Setelah meminum air yang telah dibacakan surah Al-Ikhlas, ucapkanlah doa dengan penuh keikhlasan. Tundukkan kepala, rendahkan hati, dan bisikkan harapanmu kepadanya. Ya Allah, Engkau yang Maha Esa, Engkau tempat aku menggantungkan segala harapan. Dengan keberkahan surah Al-Ikhlas yang aku baca, dengan keyakinan yang aku pupuk, dengan air yang aku minum sebagai wasilah darimu, maka bukakanlah untukku pintu-pintu rezekimu yang tak terhingga. Rezeki yang halal, yang luas, yang membawa keberkahan dunia dan akhirat. Rezeki yang mencukupiku tanpa membuatku lalai, yang mendekatkanku kepadamu, bukan menjauhkan. Limpahkan rezeki itu dengan cara yang tidak kusangka, dengan waktu yang terbaik menurutmu, dan jadikan aku hamba yang selalu bersyukur. Saudaraku, berdoalah terus, jangan lelah, karena kadang Allah tidak langsung mengabulkan, bukan karena Dia tidak peduli, tetapi karena Dia sedang mendidik kita agar tetap bergantung kepadanya. Dan saat doa itu dikabulkan, rasanya akan jauh lebih indah daripada yang kita bayangkan. Jangan ukur doa dengan cepat atau lambatnya terkabul. Ukurlah doa dengan kedekatan hati kita kepada Allah. Karena sejatinya, rezeki terbesar bukanlah harta, tapi rasa cukup, hati yang tenang, dan hidup yang penuh keberkahan. Maka jadikan amalan surah Al-Ikhlas ini sebagai bagian dari perjalanan spiritual kita. Bukan sekadar untuk rezeki dunia, tapi untuk membentuk jiwa yang yakin, hati yang bersih, dan hidup yang bertawakal kepada Allah dalam setiap langkah. Semoga Allah mendengar setiap bisikan doa kita. Semoga rezeki kita dipermudah, diberkahi, dan datang bertubi-tubi dari arah yang tidak kita sangka. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kita telah memahami bersama bagaimana kedahsyatan surah Al-Ikhlas, bukan hanya sebagai bacaan rutin dalam salat, tetapi sebagai pintu pembuka rezeki yang penuh keberkahan bila dibaca dengan penuh keyakinan dan disertai adab yang benar. Namun ilmu ini tidak akan menjadi apa-apa jika hanya berhenti di telinga. Ia harus turun ke hati, menggerakkan amal, dan mengubah kebiasaan. Mulai hari ini, bangunlah pagi lebih awal, ambil air wudu, bacalah surah Al-Ikhlas dengan hati yang khusyuk, tiupkan ke dalam air, minumlah dengan niat yang suci. Kemudian berangkatlah, menjalani hari dengan semangat dan adab sebagai hamba Allah. Jangan hanya berharap pada angka di rekening atau janji manusia, tapi gantungkanlah seluruh harapanmu hanya kepada Zat yang tidak pernah ingkar janji. Saudaraku, ketahuilah bahwa Allah tidak melihat seberapa besar hasil usaha kita, tapi seberapa dalam keyakinan kita. Allah tidak menilai banyaknya bacaan, tetapi keikhlasan di balik tiap huruf yang kita lantunkan. Maka istiqamahlah. Jangan tinggalkan amalan ini hanya karena merasa hasilnya lambat. Karena bisa jadi, Allah sedang menyiapkan sesuatu yang jauh, lebih besar daripada yang kita minta. Dan ingatlah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa membaca surah Al-Ikhlas 10 kali, maka Allah akan membangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Hadis riwayat Ahmad. Maka bagaimana mungkin surah yang bisa membangunkan rumah di surga tidak bisa membuka pintu-pintu rezeki di dunia? Saudaraku, mari kita buktikan keyakinan kita kepada Allah. Bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan amal. Dengan istiqamah, dengan doa yang terus mengalir, dan hati yang tidak pernah berhenti berharap. Semoga Allah menjadikan kita termasuk golongan hamba-hambanya yang bertauhid dengan murni, yang senantiasa mengagungkan kalamnya, dan yang diberi
rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.